Dalam analisa persoalan fisis, integral lipat misalnya dijumpai manakala kita ingin menentukan luas atau volume suatu objek fisis. Kuantitas fisis total yang terkandung dalam suatu objek, misalnya massa total ataupun muatan total atau energi total. Selain itu juga misalnya untuk menghitung pusat massa, momen inersia, dan lain sebagainya. Misalnya saja, sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelumnya, luas suatu permukaan di bidang XY dapat kita hitung menggunakan integral lipat 2 dx dy. Sedangkan volume ruang di bawah suatu permukaan yang dinyatakan dengan fungsi fxy pada daerah yang dibatasi luasan A dapat dinyatakan dengan integral lipat 2 fxy dx dy untuk luasan A. Volume objek dalam ruang 3 dimensi XYZ juga dapat dinyatakan dengan integral lipat 3 dx dy dz. Berikutnya misalnya adalah total kuantitas fisis yang dimiliki oleh suatu objek dengan kerapatan atau fungsi bobot tertentu dapat dinyatakan dengan integral lipat 2 rho dx dy jika objek tersebut berupa permukaan. Atau sama dengan rho dx dy dz jika objek tersebut mengisi ruang 3 dimensi. Dalam hal ini, rho adalah fungsi yang menunjukkan densitas atau kerapatan objek tersebut yang dapat berupa rapat massa atau mungkin rapat muatan atau juga rapat energi dan lain-lain. Fungsi rho dapat juga dipahami sebagai fungsi bobot dari suatu distribusi. Kemudian untuk mencari pusat massa objek 2 dimensi di bidang XY, misalnya juga dapat diperoleh menggunakan integral lipat 2, yaitu posisi absis dari titik pusat massa dapat diperoleh dengan integral lipat 2 x dm dibagi integral lipat 2 dm. Sedangkan ordinat pusat massa dapat diperoleh dengan integral lipat 2 y dm dibagi integral lipat 2 dm. Dan karena untuk objek 2 dimensi, massa suatu elemen sama dengan rapat massa dikali elemen luasnya, maka dm dapat dinyatakan sebagai rho dx dy dengan rho menyatakan rapat massa objek. Rapat massa tersebut bisa saja merupakan fungsi dari posisi, yang artinya tidak harus berupa konstan. Dan secara umum, untuk objek 3 dimensi akan dapat diperoleh bahwa vektor posisi pusat massa sistem dapat diperoleh menggunakan integral lipat 3 seperti ditunjukkan dalam persamaan tersebut. Penggunaan selanjutnya misalnya untuk menghitung momen inersia suatu objek. Yang untuk objek 2 dimensi di bidang XY, momen inersia terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z dapat dihitung sebagai berikut. Secara umum untuk objek sembarang, maka momen inersia terhadap sumbu putar tertentu adalah integral R kuadrat dm, dengan R menyatakan jarak tegak lurus ke sumbu putar.